Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, kembali lagi bareng aku Yumna dan aku Kamila di Daily Disdik Podcast, rangkuman kabar inspiratif seputar dunia pendidikan dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Sobat Pintar dengan berbagai berita hangat seputar inovasi, kolaborasi, dan prestasi pendidikan di ibu kota tercinta. Langsung aja kita mulai dari berita pertama yang membahas langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di Jakarta. Pada tanggal 20 Oktober 2025, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan pembinaan bagi para kepala SMK negeri yang bertempat di SMKN 24 Jakarta. Pembahasan utama kali ini berfokus pada revitalisasi SMK menuju Jakarta Pusat Talenta Unggul berstandar global. Di tahun 2025 ini, revitalisasi SMK diarahkan untuk memperkuat relevansi pendidikan vokasi sesuai kebutuhan dunia kerja dan industri. Fokusnya mencakup peningkatan mutu pembelajaran, penguatan kemitraan dengan DUDI, penerapan sistem evaluasi berbasis kinerja, serta optimalisasi publikasi dan branding SMK. Sebagai langkah nyata, para kepala sekolah didorong berinovasi dan berkolaborasi dalam pelaksanaan Gebiar SMK Expo. Mereka juga diminta melakukan exposure terhadap produk dan karya unggulan SMK melalui berbagai pameran, baik tingkat provinsi maupun digital market. Dengan sinergi dan komitmen bersama, mari wujudkan SMK Jakarta sebagai pusat lahirnya talenta unggul yang siap bersaing di tingkat nasional maupun global. Selanjutnya, Kak Kamila, kabar baik untuk para mahasiswa penerima bantuan pendidikan. Pencairan dana Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU tahap 2 tahun 2025 telah dimulai secara bertahap sejak 20 Oktober 2025. Tahun ini, sebanyak 16.925 mahasiswa menjadi penerima manfaat KJMU tahap 2. Pencairan dana bagi penerima baru dilakukan setelah proses pembukaan rekening, pencetakan buku tabungan dan ATM, serta transfer dana oleh Bank DKI. Program KJMU bukan hanya soal bantuan finansial, tapi juga bentuk nyata dukungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar setiap anak Jakarta bisa menempuh pendidikan tinggi tanpa hambatan ekonomi. Informasi lebih lanjut seputar jadwal pencairan dan tata cara penggunaan dana bisa Sobat ikuti melalui akun resmi Instagram @disdikdki, @upt.p4op, dan @jakwan.mobile. Selanjutnya ada kabar membanggakan Nika, datang dari SMAN 46 Jakarta. Dua siswi berbakat, Risma Safitri dan Amanda Sakira, sukses lolos ke final ajang Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia atau disebut Fiksi 2025. Berkat inovasi mereka dalam mendaur ulang limbah menjadi karya fashion yang ramah lingkungan. Betul banget nih Kak Kamila. Nah, yang penasaran dengan ide dan proses kreatif mereka, langsung aja nih nonton di Disdik Podcast, channel YouTube Disdik TV di hari Selasa 21 Oktober 2025. Nah, kebetulan acaranya itu dipandu langsung sama aku dan juga Kak Devira nih Kak Kamila. Wah, berarti kalian membahas seputar karya fashion mereka ya, Kak? Betul banget. Dan kebetulan juga kita juga suka nih sama hal-hal yang berbau dengan fashion. Jadi nyambung kan sama narasumber kita. Betul banget, Kak. Satu kita sih gitu ya, pasti banyak pertanyaan gitu. Depannya sampai sini itu dari kulit sintetis teman-teman, limbah kulit sintetis, dan di belakang ini kita dari limbah botol plastik, dan di bawahnya ini kita dari limbah ban bekas. Isu-isu lingkungan di sekitar kita itu banyak limbah botol plastik, limbah kulit sintetis, dan limbah bahan bekas tuh yang emang satu terurai. Dan jadi tuh kita ingin ngebuat project yang emang temanya keberlanjutan, yang emang bisa dipakai orang banyak dan bisa mengurangi sampah-sampah yang ada di lingkungan kita. Kulit sintetis ini biasanya kita ambil dari sisa-sisaan dari pabrik yang disalurkan lewat konveksi. Belakang sebagai pewarna kita ada limbah botol plastik yang kita, dan di bagian bawah kita di sini pakai bahan bekas. Kita sortir, sehabis itu baru kita serahkan ke mitra. Kita ada kerjasama dengan mitra untuk mensejahterakan UMKM juga Kak gitu. Solusi yang kira-kira
bisa membantu untuk meminimalisir sampah-sampah yang tidak bisa terurai. Oke, masih dari 21 Oktober 2025, Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung meluncurkan program KJP Tryout bagi siswa kelas 12 di Jakarta Timur nih Kak Kamila. Nah, program ini memberikan kesempatan bagi pelajar penerima KJP Plus untuk mengikuti tryout gratis sebagai persiapan masuk perguruan tinggi. Sebanyak 472 siswa dari 6 SMA negeri di Jakarta Timur menjadi peserta perdana kegiatan ini. Nah, Bapak Gubernur Pramono berharap kegiatan ini memberikan kesempatan yang adil dan mendorong kepercayaan diri siswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Menariknya, 20 siswa terbaik akan mendapatkan bimbingan intensif dari tim guru Naiju. Tryout ini juga akan diperluas hingga 40 SMA negeri di Jakarta Timur dengan total peserta lebih dari 300.300 siswa, bagian dari komitmen Pemprov DKI dalam meningkatkan daya saing dan prestasi akademik siswa Jakarta. Wah, ini inovasi yang baru banget nih Kak, jadi pengguna KJP bisa tryout gratis nih Kak. Betul banget Kak, dan pastinya juga bermanfaat ketika mereka mengikuti kegiatan tersebut. Bagus banget Kak. Karena saya meyakini apabila diberikan kesempatan, difasilitasi secara baik, maka mereka pasti akan bisa berkompetisi dengan anak-anak lain yang mendapatkan keberuntungan selama ini. Luar biasa. Saya bersyukur bahwa Jakarta Timur memulai dengan ide dan gagasan yang menurut saya luar biasa. Ini adalah pertama kali program KJP Tryout bagi siswa kelas 12 di Jakarta Timur. Dan mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, kenapa saya semangat sekali untuk hadir di acara ini? Karena saya meyakini bahwa anak-anak penerima KJP ini apabila diberikan kesempatan, difasilitasi secara baik, dibuka ruang untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih, maka mereka pasti akan bisa berkompetisi dengan anak-anak lain yang mendapatkan keberuntungan selama ini. Saya tidak mencontohkan dari jauh-jauh, saya mencontohkan diri sendiri. Saya dari SMP, SMA, kuliah di ITB dan seterusnya, semuanya karena beasiswa, semuanya karena mendapatkan bantuan. Maka kenapa kemudian ketika terjadi pemotongan dana bagi hasil 15 triliun, saya sampaikan ke jajaran pemerintah DKI Jakarta, hal yang tidak boleh dirubah adalah yang pertama, KJP, Kartu Jakarta Pintar, tidak boleh dirubah sesen pun. Maka tetap dibagi, jumlahnya sekarang menjadi 707.513 siswa. Pada hari ini, 21 Oktober, program tryout bagi siswa penerima Kartu Jakarta Pintar, KJP, kelas 12, di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Selanjutnya, di tanggal 22 Oktober 2025, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ibu Nahdiana, mendampingi Gubernur Pramono Anung dalam acara silaturahmi peringatan Hari Santri 2025 di Balai Kota DKI Jakarta. Dengan tema Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia. Acara ini mengajak seluruh santri meneguhkan jati diri sebagai agen perdamaian dan pelopor kemajuan bangsa. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya pendidikan sebagai prioritas pembangunan Jakarta, memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar tanpa terhalang ekonomi. Beliau juga berpesan agar para santri menjadi generasi yang cerdas secara intelektual, kuat, spiritual, dan berakhlak luhur. Mari wujudkan generasi Jakarta yang cerdas, berkarakter, dan siap membangun peradaban dunia. Dinas Pendidikan DKI Jakarta turut mendukung pelaksanaan Jakarta Innovation Days 2025 yang digelar di Tamrin 9 Ballroom, Jakarta Pusat. Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dan inovasi di berbagai sektor pembangunan daerah. SMKN 26 Jakarta dan SMKN 61 Jakarta turut berpartisipasi menampilkan karya dan inovasi peserta didik mereka.
Betul banget nih Kak Kamila. Melalui kegiatan ini, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya dalam membentuk sumber daya manusia yang kreatif, adaptif, dan kolaboratif. Karakter penting menuju Jakarta, kota global. Pada 23 Oktober 2025, Disdik DKI Jakarta kembali menggelar kegiatan Ruang Seni Siswa atau RSS di Sunset Avenue Citra 8 Kalideres, Jakarta Barat. Dengan tema Merangkai Rasa Mewarnai Semesta, kegiatan ini menjadi wadah bagi peserta didik untuk berekspresi dan menyalurkan kreativitas di ruang publik. Berbagai pertunjukan seni ditampilkan, mulai dari tari tradisional, musik band, hingga fashion show karya pelajar Jakarta. Melalui seni, anak-anak belajar disiplin, kerjasama, empati, dan gotong royong, nilai-nilai yang sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut nih Kak Kamila, di tanggal 24 Oktober 2025. Tanggal 24 Oktober 2025 menandai berakhirnya pelatihan peningkatan kompetensi di P4 Jakarta Timur. Kegiatan ini menjadi bagian dari program Quick Wins Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memperkuat kualitas SDM pendidikan menuju Jakarta, kota global. Pelatihan ini diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang berperan penting dalam peningkatan mutu layanan pendidikan. Mereka dibekali keterampilan baru untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adaptif. Melalui kegiatan ini, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen menghadirkan pendidikan yang profesional, berkeadilan, dan berdaya saing tinggi di seluruh wilayah Jakarta. 26 Oktober 2025, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ibu Nahdiana, menghadiri rapat koordinasi nasional persiapan pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKAP Kemendikbud untuk memastikan pelaksanaan TKA berjalan lancar di seluruh Indonesia. Turut hadir Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Muti serta perwakilan Dinas Pendidikan dari berbagai provinsi untuk berdiskusi dan menyusun langkah kesiapan nasional. Wah, banyak banget nih ya Kak Kamila kegiatan inspiratif dari dunia pendidikan serta kegiatan-kegiatan lainnya dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selama sepekan terakhir ini. Betul banget nih Kak. Jangan lupa untuk ikuti terus update-nya di Instagram kita ya Kak. Betul banget. Nih sampai di sini dulu nih Daily Disdik Podcast edisi kali ini. Jangan lupa untuk follow media sosial @disdikdki dan YouTube Jak Disdik TV untuk updatean berita dan kegiatan pendidikan lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, Sobat Pintar. Tetap semangat belajar, berkarya, dan berprestasi untuk Jakarta yang lebih baik. Salam pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.